Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kembali bersama dengan kami dari tim Padepokan Gaul. Selamat menonton konten-konten dari Padepokan Gaul dan semoga saja Anda tetap mendapatkan manfaat, mendapat keberkahan dan mendapat kewilujengan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa tidak henti-hentinya kami selalu mendoakan yang terbaik bagi para netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul, baik itu yang berada di Nusantara, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun yang berada di Pulau Kalimantan, maupun yang berada di Pulau Papua dan di Pulau Sulawesi, dan tak lupa yang ada di Pulau Bali dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, yang di Macau, yang di Brunei Darussalam, yang di Filipina, dan juga yang ada di Singapura. Semuanya kami senantiasa mendoakan yang saat ini sedang sakit, semoga saja sakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah, dan juga yang saat ini sedang mendapat beban ataupun mendapat sebuah musibah dan lain sebagainya, semoga saja ditangguhkan oleh Allah dan diberikan kepahaman juga oleh Allah bahwa semua sejatinya adalah sudah dikehendaki oleh Allah dan juga sudah diizinkan oleh Allah. Dan yang saat ini juga ya sedang mengalami problema baik itu rumah tangga maupun problem lainnya, semoga saja semuanya nanti mendapat pencerahan, dan pencerahan itu yang pencerahan benar-benar pencerahan dari Allah dan turun diturunkan kepada Anda melalui perantara yang jelas dan tidak berdampak negatif bagi Anda semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gaul atau tim Padepokan Gaul mohon izin ingin mengungkapkan daripada di akhir-akhir ini banyak sekali dihebohkan di dunia manusia, terutama di surat kabar ataupun di berita-berita manusia yang sedang viral, baik dari kemarin-kemarin hingga akhir-akhir kemarin atau akhir-akhir ini juga, itu banyak terjadi sebuah peristiwa, baik itu penganiayaan dan lain sebagainya. Dan pada intinya peristiwa-peristiwa itu peristiwa hal-hal kejahatan yang mengarah ke hal-hal negatif. Dan pada intinya mereka semua itu mengatakan ada sesuatu hal bisikan, dan bisikan itu seolah-olah mengarahkan kepada mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan kita sebagai manusia hidup di alam nyata itu tak lepas daripada peran makhluk gaib yang sangat kuat hingga mampu membuat bisikan baik itu di telinga maupun di hati maupun di pikiran kita, sehingga kita semua lebih berhati-hati dan waspada terhadap bisikan-bisikan yang menimpa kita. Jika kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, semoga saja bisa mengatasi daripada bisikan-bisikan itu. Karena yang sudah terjadi kemarin itu bisikan-bisikannya sangat menggemparkan. Seperti halnya contohnya salah satunya bisikan untuk membunuh daripada anak-anaknya maupun yang lainnya. Itu peran dari bangsa gaib sangatlah kuat seperti itu. Dan kita sebagai manusia layaknya harus lebih berhati-hati lagi. Dan semoga saja nanti kita semua mendapat wawasan ataupun mendapat manfaat dari konten kali ini, sehingga berhati-hati lagi dalam kedepannya dalam menyikapi hal-hal yang membisiki jasmani maupun rohani kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Nggih. Kalau saya tanya nggih, alhamdulillah sih bersama Mas Hamid. Nggih, iya bener nggih Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Entis. Alhamdulillah baik. Mas Entis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik apa Mas? Bahasa Jepang. Sudah lupa saya Mas. Sudah lupa, nggak usah, nggak apa-apa itu Mas kameramennya jahil sedikit. Baik Mas, sudah siap untuk kesempatan konten kali ini? Siap. Alhamdulillah.
Pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya. Semoga nanti ada sebuah wawasan lah yang bisa kita petik pada kesempatan konten kali ini. Kami mohon doanya juga semuanya diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Luar masuknya tidak terpengaruh apapun ke jasad mediator. Yang masuk benar-benar yang asli. Apabila penyusup atau yang mengaku-ngaku ataupun jin kecil dari luaran sini otomatis terpotong-potong tubuhnya. Oh Allah, dan langsung terlempar antara kajian yang terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang sering membisiki daripada golongan manusia, sehingga golongan manusia menuruti daripada bisikan-bisikannya, seolah-olah bisikan itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bisikan gaib yang hanya tipuan saja. Salah satunya yang terkuat yang menyangkut juga tentang peristiwa-peristiwa daripada kejahatan-kejahatan di akhir-akhir kemarin. Salah satunya yang terkuat, tarik tangan saya. Oh Allah. Arja muncul, persitan baraja masuk. Oh. Selamat malam. Malam. Belahan apa ini? Golongan iblis. Wih. Iblis. Loh, Ya. maksud hati saya tadi menarik atau menghadirkan salah satu gaib yang sering membisiki manusia. Dan pada intinya bisikan itu bukan bisikan kepada manusia semuanya, tapi bisikan yang lebih mengarah ke perbuatan kejahatan dan juga perbuatan negatif yang sangat ramai di bulan-bulan kemarin atau di minggu-minggu kemarin. Kamu hadir. Salah satu gaib yang berada di dalam tubuhnya manusia. Wih, yang paling kuat. kalau kamu bohong, Dak. sedang yang berada di tangan saya. Oh, Allah. Nggak melihat ini yang saya pegang. Ya, saya jelas lihat. Kalau kamu bohong ini langsung menancap. Ya, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Gara-gara kamu, Kenapa? saya seret sama golongan jaya untuk masuk ke jasad ini, untuk menceritakan kejadian dari seseorang yang saya bisiki. Ya, nggak apa-apa kan. Saya mengganggu tidak sebenarnya? Tidak mengganggu ya. Saya lagi nyantai. Tempat apa ini? Terang sekali. Jadi lihat. Sallallahu ala Muhammad. Mestinya sesuaikan. Ya. Oke. Sebelum kita lebih panjang lagi, kamu tadi mengatakan saat datang golongan iblis. Ya. Setahu saya golongan iblis itu seram loh. Ya, berbeda-beda, bermacam-macam. Oh begitu deh. Setahu saya di dunia manusia golongan iblis itu ya bertanduk, lalu menyeramkan wajahnya lah. Ya memang dari golongan iblis itu memang bertanduk. Tapi sifat dan karakter iblis itu kan bermacam-macam. Sifat dan karakter iblis bermacam-macam. Ya ada yang suka humoris, ada yang menyeramkan, ada yang datar-datar saja. Ya banyak. Itu iblis apa manusia kok datar-datar saja, humoris? Ya seperti golongan cahaya yang ada di depan saya. Ya ini karakternya kan berbeda-beda. Kan tidak hanya jauh dengan golongan saya. Ya mohon maaf, saya kan nggak lihat. Setahu saya kalau karakter itu kan yang saya lihat kan di dunia manusia. Manusia ada yang humoris kayak saya ini, celelean, suawaan. Ya iblis juga seperti itu. Wih, yang bener kamu. Takut nanti saya loh. Ngapain takut pada saya? Lah kamu menakutkan kayaknya ini enggak. Terus ini Mas Iblis. Berarti kamu berperan besar di peristiwa-peristiwa kemarin saat terjadi
sebuah peristiwa kejahatan lah kalau di dunia manusia Ya menyebutnya bukan itu. menyeluruh, saya salah satunya. Salah satunya dari saja. kejadian yang kamu maksud. Ya. Tapi ingat ya, kalau kamu nanti berbicara bohong, kata-katamu bohong atau menyesatkan. Saya tahu Pedang ini sudah tadi ada yang saya pedang pegang. di samping saya. Ditambah lagi pedang ini. Saya dirikan lagi Ya pedang lagi. sudah, kamu tambah saja yang banyak. Jika kamu tidak percaya dengan omongan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tertancap langsung kamu, bukan hanya hidup, langsung otomatis langsung terlempar. Ya, Terkunci nanti di sana. Terus yang ini, perlu kamu tahu, saya juga tidak sudi berbicara dengan kamu jika golongan Cahaya tidak memanggil saya ke sini. Iya. Ya saya mohon maaf, Le. Oke. Ya, Iya. Ya slow, Le. Kamu tamu di sini boleh kami menyuguhkan apa? silakan. Biar kita lebih rileks lah. Apa yang kamu sukai? Yang saya sukai minuman keras. Miras. Minuman keras hadir komplit. Wah, atas itu. Kasih es batu komplit. Wah, jadi dingin. Tidak apa-apa, tambah enak. Kasih air panas juga. Wah. Tidak mau minum saya kalau ini air panas. Ya sudah, air panas Hilangkan tak ambil, dulu. hilang. Wah. Minuman apa ini? Lama Menjadi hitam pekat ini. Jadi kembali minuman keras lagi. Wah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bali. Kalau memberi yang benar-benar saja. Itu bukan Jangan saya kamu tadi. buat main-main. Minuman keras asli bener. Wah. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan. Jangan kotoran di jasad itu. Tidak. Terus ini masih iblis. Ya. Kamu berapa umurmu di dunia manusia? Saya masih muda. Berapa tahun? 1900. 1900 tahun. Oh. Berarti Masih muda, masih itu di dunia manusia itu. Ya. Dan memangnya dulu kamu tercipta dari apa? Dari api neraka atau dari Tidak. Terus? Saya tercipta Nah. dari orang yang sering meminum air kencing dari iblis. Air kencing dari iblis. Minuman keras ini. Oh, jadi gitu. Ya, Setahu saya. dari situlah saya tercipta. Oh, gitu. Iya, setahu saya iblis itu diciptakan oleh Allah dari api neraka loh. Ya, saya tahu. Oh. Itu iblis-iblis yang terdahulu, yang Hmm. kekuatannya sekarang itu sudah tinggi-tinggi semua. Itu sudah tinggi semua dan Allah sendiri sudah tidak menciptakan dari api neraka lagi. Masih ada. Masih ada. Oh. Lalu ini Mas, kamu punya nama enggak Mas? Punya. Siapa namamu? Haji. Aji. Keren juga ya. Mas Aji. Tidak, biasa-biasa saja. Kamu sebelum mempengaruhi jasad seorang manusia, kamu tinggal di mana? Saya memang di situ dari awal. Loh, kamu dari awal tinggal di jasad seorang manusia? Ya. Lah memangnya apa yang dilakukan manusia itu kok bisa kamu tinggal di dalam jasadnya? Ya. Dari awal dia itu sering melakukan hal kemaksiatan. Oh. Yang pertama kemaksiatannya itu banyak dia. Yang pertama itu sering minum minuman air keras. Itu yang laki-laki orangnya itu? Ya, laki-laki. Yang kedua, dia juga berjudi. Oh. Dari situlah saya betah tinggal di dalam tubuhnya. Sampai saya berkembang, kekuatan saya juga tambah banyak. Pasukan-pasukan saya dan kekuatan saya semakin tinggi. Oh, jadi begitu. Yang awal mula sejak saya dilahirkan melalui hal kemaksiatan dari orang itu masih mempunyai tanduk hanya satu saja. Sekarang sudah mau 8 saya. Cepat sekali perkembangannya. Iya, semenjak kejadian kemarin, saya tanduknya bertambah 4 lagi. Wih. Sebelumnya saya hanya 3 saja. Ini mau 8. Oke, terus ini Mas Haji, saya mohon maaf memotong sedikit lagi. Mas Haji dulu masuk dalam jasad itu apakah dipanggil menjadi kodam atau memang Mas Haji sengaja masuk sendiri gitu, kemauan sendiri? Tidak. Tapi saya dengan kemauan saya pengen tinggal di jasadnya
orang itu. Oh. Ya karena menurut saya Mm-mm. ini ladang saya sebagai pencarian untuk makanan saya Oh. ke depannya. Terus ini Mas Haji, kita ke pokoknya masalah bisikan gaib. Ya, kami di manusia, kamu minum, saya bercerita sedikit ya sambil mendengarkan, nanti dijawab. Kami manusia, ini kan makhluk nyata atau saya bisa dipegang jasadnya, bisa diajak bicara, bisa mendengar lah dari manusia-manusia. Lah kamu sendiri kan tidak terlihat Mas Haji. Ya. Tapi ini kan dimasukkan jasad manusia. Lah, manusia itu sendiri mendapat sebuah bisikan. Itu dari mana saja sumbernya Mas Haji? Apakah dari golongan Anda semua atau dari mana saja? Bisa diceritakan? Kalau untuk dari golongan saya, golongan iblis, pastinya iya. Oh. Tapi yang membuat bisikan itu semakin kuat, semakin banyak di dalam jasadnya manusia, itu kan ada beberapa faktor. Yang pertama, contohnya seperti saya, dari hal kemaksiatannya dia. Yang kedua, dari perbuatan yang lainnya, seperti menyimpan jimat, itu juga bisa menimbulkan bisikan, mempengaruhi jasadnya manusia. Dan yang ketiga, itu dari iblis, leluhur-leluhur mereka, yang dulunya dari leluhur mereka dibantu, entah itu kekayaan, entah itu keilmuan, kesaktian maupun yang lainnya. Oh, jadi dari itu yang kamu katakan tadi, dari kodam yang ada di jimat, kodam leluhur, maupun dari perilakunya yang masih suka maksiat berlebihan seperti tadi secara dohir ya, itu memperkuat energi kamu untuk membisiki jari manusia tersebut. Iya, semakin kuat untuk membisiki manusia itu. Oh. Apalagi bagi manusia yang tidak pernah beribadah, itu malah lebih gampang lagi untuk menguasai seluruh jasadnya. Karena tidak ada kebaikan yang masuk ke dalam dirinya. Dia melupakan kodratnya sebagai seorang muslim. Jika manusia itu muslim, jika tidak muslim kan ya jika tidak kan saya sudah menyebutkan tadi faktornya kan banyak. Iya. Santai lah Mas Haji. Tidak, terus saya ini seperti ini. Ya. Yang saya tanyakan kembali yang di awal tadi saya ingin bahas lagi. Ya. Golongan kamu membisikkan seperti itu dan memperkuatnya dengan cara seperti itu. Apakah ada golongan lain lagi selain dari golongan kamu? Misalnya dari golongan saya, atau dari golongan jin, atau dari golongan lain? Apakah ada sering membisikkan ke jasad seorang manusia? Ya pastinya ada. Tapi kan berbeda jauh. Kalau golongan saya maupun jin-jin fasik yang lainnya, itu pasti jika membisiki dari seorang manusia akan menjurus kejelekan semuanya, ke hal-hal yang negatif semuanya. Tapi kalau yang membisiki itu dari golongan saya, pastinya dari manusianya itu sendiri akan dibisiki secara positif, mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik yang memang diperintahkan oleh Allah begitu. Oh, jadi gitu. Lalu kadang ini begini Mas Haji, kita membahas bisikan ya. Ya saya punya banyak teman. Teman-teman saya entah dari teman rekan yang di sini maupun rekan-rekan yang di luar sana itu ya sering mengatakan saya mendapat bisikan ini mengarah ke hal-hal seperti ini. Itu bagaimana? Apakah dari golongan saya berperan penuh atau dari golongan kamu semua di bisikan-bisikan seperti itu? Seperti halnya memunculkan sebuah ide atau gagasan untuk dalam hal mereka merambah ke misalnya saja pekerjaan. Itu bagaimana? Kan kalau saya tadi kan sudah menyebutkan, kalau golongan saya itu mengarah hal positif, kalau golongan saya itu mengarah hal negatif. Tapi jika seseorang itu sudah mendapatkan kebaikan, bisikan baik positif, dan itu diyakini bahwa itu dari golongan cahaya, tapi sejatinya dari manusia itu belum melihat apa yang sejatinya yang telah membisiki dia, itu bisa saja tipuan dari iblis. Oh, berarti dari golongan kamu bisa menipu seperti itu? Iblis juga memilih orang. Jika orang itu sering berbuat maksiat, pasti
bisa dikatakan yang membisiki itu golongan iblis. Hmm. Tapi kalau dari golongan orang-orang yang sehari-harinya menjalani, menyadari kesalahannya, berbuat baik, bertobatlah, belajar bertobat kembali pada Allah. Itu perlu dipertanyakan juga. Perlu hati-hati. Maksudnya gimana? Jika itu bisikan baik, itu pasti dari golongan cahaya. Tapi jika dia terlalu meyakini bahwa ini pasti dari golongan cahaya yang memberikan saya ilham, itu juga manusia itu harus hati-hati. Iblis juga bisa membisiki baik pada manusia. Nah, ilham itu mengarah ke hal positif, tetapi yang dinafsukan dia itu bagaimana? Yang dinafsukan dalam hal apa? Misalnya tadi mendapat sebuah kekayaan dengan cara bekerja, lalu ada ide, itu kan suatu bisikan. Apakah dari bisikan kamu atau bisikan dari golongan cahaya? Ya bisa saja dari golongan cahaya yang membisiki. Apalagi jika orang itu sudah ikut ke jalur yang benar, sudah ikut amalia beliau sang yang cahaya warna. Bisa jadi itu petunjuk dari golongan cahaya. Oh begitu. Tapi kalau dari orang-orang biasa, kami juga bisa membisiki yang baik-baik. Maksudnya gimana itu? Ya contohnya seperti ini. Jika orang biasa, orang-orang tidak seperti kalian, orang itu saya bisik-bisiki. Kamu bekerja seperti ini pekerjaan baik yang akan mendatangkan rezeki yang banyak pada kamu. Tapi jika kamu sudah terjun ke dunia itu, ya kamu harus ke dukun ini supaya memperlancar pekerjaan kamu. Itu sama saja kan bisikan yang baik, tapi mengarahkannya dia ke dukun. Oh, jadi begitu pada intinya kamu mengarahkannya. Oke, ya, saya mulai paham alurnya kemana. Oke, terus ini Mas Haji, lalu ya faktor penguatnya kan sudah kamu jelaskan tadi di awal ya, faktor penguat dari bisikan itu. Nah, memangnya kan manusia kan ada jasad ini, bisa digerakkan kan jasad. Ya. Kalau bisikan saja kan ya paling masuk dalam jasad, lalu manusia itu jika jasadnya masih dikuasai roh dan sukmanya kan masih sadar. Ya. Lah dari peristiwa-peristiwa kemarin, bahkan kok sampai jasadnya sendiri itu melakukan suatu perbuatan yang sangat kejam dan juga sangat ya melanggar peraturan, bahkan sampai ke tahap kejahatan. Ya, itu bagaimana ceritanya kalau sampai sekuat itu? Dari faktor yang sudah saya sebutkan, pastinya akan sangat berpengaruh. Dari dulu sampai sekarang, sampai dia berbuat maksiat terus menerus, pastinya di dalam jasad manusia, entah itu yang pertama sari-sari pati tubuhnya yang akan diambil. Makin berlanjut, rusukmanya ditawar. Makin berlanjut lagi, rusukmanya diambil, dimakan sama golongan iblis. Setelah rusukmanya diambil, keluar dari golongan iblis, pastinya di dalam jasadnya manusia itu akan diisi dari golongan iblis masuk ke dalam jasadnya. Setelah semakin banyak iblis yang masuk ke dalam jasadnya manusia itu, akan menguasai seluruh jasadnya manusia. Dari kaki sampai ujung kepala. Dari pikirannya, bisikan itu masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam pikirannya. Sedangkan pikirannya sudah diselimuti energi hitam dari iblis, akan turun ke hati. Sedangkan hatinya juga sudah diselimuti dari golongan iblis semuanya. Pastinya untuk membisiki ke arah kejahatan manusia yang bermacam-macam itu pastinya lebih mudah bagi saya. Lah berarti jika kamu sudah menguasai jasanya total, kamu bisa bukan hanya membisiki, menggerakkan juga itu loh. Pastinya lah. Oh, berarti kami kan sudah bilang menguasai jasadnya itu juga sama saja menggerakkan seluruh ini, tangannya, kakinya, semuanya. Seperti halnya teman saya ini kamu kuasai, misalnya contoh kamu minum. Ya coba minum lagi. Ya, berarti kan begitu. Jangan diubah. Tidak akan terubah. Seperti itu ternyata prosesnya ya. Terus ya, dari hal-hal yang dilakukan seperti itu sampai ke sudah terjadi dia melakukan hal kejahatan seperti itu. Ya. Nah manusianya secara jasad mungkin kan dia ada pihak berwajib kalau dunia manusia.
dia mengurusi. Tapi dari sisi gaibnya, itu bagaimana? Apakah dia sendiri nantinya akan bertambah kuat dari golongan kamu atau bagaimana, bisa dijelaskan? Ya pastinya. Setelah dari golongan kami menguasai seluruh dahsyatnya dan bisa menggerakkan semuanya, pastinya untuk jasadnya itu seperti kejahatan bermacam-macam, pastinya kami juga memberikan pandangan kepada dirinya. Jika kamu sudah melakukan perbuatan seperti dari jasad yang saya tempati saat ini di sana, itu kan sebelum itu saya berikan pandangan sebelum dia melakukan kejahatan. Pandangannya seperti apa? Ya, saya berikan pandangan. Kamu ini sudah sengsara. Orang tua kamu sejak kecil sampai tua itu sudah sengsara. Kasihan jika orang tua kamu sampai saat ini itu masih sengsara. Lebih baik sengsara kamu. Di kamu saja orang tua kamu, jangan. Untuk orang tua kamu tidak sengsara, ya dibunuh saja. Nanti orang tua kamu akan bahagia di akhirat nanti. Dari situlah saya memberikan pandangan. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, setelah kamu melakukan itu, semua keilmuan yang kamu cari akan kamu dapatkan. Kamu akan semuanya bisa, apalagi untuk mempelet manusia di sana, perempuan yang kamu sukai, pasti akan luluh kepada kamu. Dari situlah dia terkecoh dengan bisikan maupun pandangan yang kami berikan. Dari awalnya pandangan, terus tadi kamu mulai membisikkan sedikit, lalu kamu menguasai, ambil, dan lalu kamu masukannya lebih banyak pasukanmu ya? Ya jelas. Baru menguasai total, baru bisikan itu tambah kuat powernya hingga menguasai jasadnya hingga menggerakkan seperti itu. Prosesnya seperti itu pada rincinya kan gitu. Apalagi jasad yang saya tempati sekarang, sudah ada itu iblis yang sudah waktunya mengambil upah. Entah itu upah dari orang tuanya maupun di dalam jasadnya sendiri. Ya kami malah lebih gampang dibantu sama golongan iblis yang lainnya. Nah untuk balik. Ternyata begitu. Oke, saya agak tertarik sedikit ini menyimak daripada bicara Nita yang tadi. Orang tua kamu, pandangan kamu yang kamu berikan tadi, orang tuamu itu hidup dari dulu sengsara. Lebih baik kamu bunuh saja. Yaitu kalau dari sisi manusia mungkin ya ada benarnya yang kamu maksudkan. Tapi kan ya kalau caranya seperti itu ya udah pasti nggak benar. Ya. Iblis mana ada yang benar. Perbuatan kami seperti itu. Ya jangan disalahkan. Ya kami tidak menyalahkan. Tapi kecohanmu dari awal tadi agak menarik. Orang tua kamu udah sengsara, masa kamu melihat sengsaraan terus? Lebih baik dipulangkan saja ke surga gitu. Lalu, apakah dari peristiwa itu dia bisa berpulang langsung ke surga? Ya pastinya tidak. Loh, bisa begitu? Pastinya yang dia bunuh juga akan menjadi santapan bagi golongan iblis, menjadi budak dan tumbalnya. Bisa selagi orang itu tidak ada yang menolong, ya golongan iblis menawannya selamanya. Loh, kok malah jadi begitu? Ya jelas, itulah kelicikan dari iblis. Sebentar. Saya juga pernah ini mendengar dari guru saya bahwa seseorang jika meninggal dibunuh mati syahid. Saya juga pernah mendengarkan. Saya juga memberikan pandangan kepada manusia itu. Nah, gimana itu? Ya jika kamu bunuh, apalagi dia baru pulang kerja, akan mati syahid nantinya. Tapi sebelum dia membunuh, kan ada percecokan di antara kedua belah pihak. Oh gitu. Dari situlah menjadi tawanan kami. Dari pertengkaran itulah kamu menguasai kedua-duanya gitu barunya. Oh iya, saya mulai paham. Jadi dia berarti bukan mati syahid kalau gitu walaupun ya tidak dibunuh. Itu berbeda lagi. Kamu tahu juga ternyata ya. Gak cerdas ya kalau iblis-iblis yang seperti ini. Terus ini kita kembali lagi ke daripada boleh minum lagi, jangan mabuk yang terpenting. Nah manusianya sendiri kamu mengatakan tadi dia akhirnya kembali lagi minuman keras dulu apa.
Jangan dulu Om. Marah ini nanti. Teman kamu itu jahil, bilangin itu teman kamu. Iya iya. Jadi saya minum. Minum lagi boleh. Wah, wallahualam. Terus ini saya mau tanyakan lagi tentang tadi. Dia setelah membunuh itu mendapatkan sebuah keilmuan otomatis. Ya. Lalu kok bisa begitu? Ya dari golongan kami yang memberikannya. Ya karena dari dulu dia juga sudah berguru kemana-mana. Oh, jadi gitu. Dia dulunya sudah berguru kemana-mana hingga kamu sendiri itu sangat kuat menguasainya sampai seperti itu bla 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 tadi gitu ya. Hingga setelah dia melakukan kegiatan puncaknya seperti tadi, keilmuannya semakin memuncak. Ya, itu bagi orang yang setiap harinya tujuannya mencari keilmuan. Tapi orang yang biasa-biasa saja, yang dilihat orang baik, tidak melakukan keilmuan, tidak melakukan tirakat-tirakat, itu juga bisa golongan kami. Pandangannya juga seperti itu. Lalu apa gak ada pandangan lain kamu? Misalnya bahagiakan saja orang tuamu atau gak gimana? Kebanyakan dari golongan-golongan iblis yang membisiki kepada jasadnya manusia itu. Iblis juga melihat kepada orang-orang yang perekonomiannya tidak mempunyai duit. Oh gitu. Yang keluarganya berantakan. Itu juga bisa. Terus yang kaya raya. Tapi di dalam keluarganya tidak pernah harmonis, selalu cekcok, selalu bertengkar ke sana ke sini. Ya, itu malah lebih gampang juga. Itu semua perilaku kamu berarti selama ini. Bukan perilaku saya saja, dari golongan iblis yang lainnya juga. Teman-teman kamu gitu. Iya. Terus saya ini juga banyak pemirsa yang mengabari saya bahwa akhir-akhir ini banyak yang mengabari saya rumah tangganya itu banyak yang kacau. Hanya seperti itu. Oke, lah tentang rumah tangga saya sedikit menyinggung. Kekacauan rumah tangga sendiri kamu sering membuat ulah kah? Ya pastinya. Itu sudah menjadi tugasnya iblis semua. Bagi orang-orang, perempuan laki-laki yang sudah terikat perjanjian halal. Semua seluruh iblis itu ditugaskan untuk mengganggunya. Enggak bisa dipisahkan gitu. Ya jelas. Oke. Jika iblis sudah berhasil memisahkan sepasang kekasih yang sudah halal, ya golongan kami tingkatannya langsung naiknya. Iya. Terus kita kembali lagi ke tadi masalah bisikan. Lalu ini bagaimana cara manusia supaya terhindar daripada bisikanmu? Supaya nantinya dia terhindar, bisa menghindari bisikanmu seperti itu, tidak melakukan perbuatannya ke hal negatif seperti tadi, salah satu contohnya yang kamu kuasai. Itu bagaimana? Ya pastinya. Kamu harus menjelaskan. Yang harus dilakukan manusia supaya lebih menghindarkan bisikan-bisikan yang jelek dari golongan kami. Yang utama itu kembali kepada dirinya sendiri. Yang pertama, harus menyadari kesalahan yang telah dia perbuat, entah itu kepada orang tuanya, entah itu kepada orang lain, maupun dari kelakuan-kelakuan yang pernah dia lakukan selama hidup. Bertobat, memperbaiki ibadah. Jika dia seorang muslim, ya harus mencari guru yang benar. Mencari guru pembimbing yang benar. Cara bertobat yang benar itu harus tahu caranya. Jadi gitu. Iya, jelas itu. Oke, iya. Itu pesannya bagi golongan manusia ya. Paling juga tidak percaya. Lah kok bisa gak percaya? Saya yakin dari pembicaraan ini, jika dipersenkan 100%, hanya 5% saja yang percaya dengan kamu sama saya. Ya tidak apa-apa. Ya hidayah kan yang mutlak miliknya Allah. Manusia sekarang itu tidak butuh pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Butuhnya itu duit. Oh gitu, oke. Kalau butuhnya duit, loh manusia juga menjawab, kan realistis itu. Manusia kan hidup nyata. Duit kan
sebagai pirantinya nyata juga. Itu kan realistis jawaban dari manusia. Ya benar realistis. Tapi di dalam otaknya manusia, manusia itu sebenarnya pengen uang yang banyak, pengen kaya raya. Hidup foya-foya gitu. Kok kamu tahu dari mana sih? Jelas saya sering jalan-jalan, melihat sekitar-sekitar saya. Sama saja dalamnya juga teman saya semua. Ya. Terus ini apakah masa tugas masih panjang? Masih panjang. Masih. Wih. Saya ini masih muda, perjalanan saya masih jauh. Masih harus gambaran-gambaran yang saya lalui itu banyak sekali. Iya. Terima kasih banyak. Mas siapa tadi nama Haji? Keren sekali loh. Tidak. Terus satu hal sebelum kita berpisah. Kamu kan gaib. Manusia kan ya ada raganya nyata. Kamu masuknya lewat mana sih? Apa nembus dari kulit ini jus atau gimana? Ya, kalau dari golongan saya gaib, masuk ke dalam jasadnya manusia itu bebas-bebas saja. Semuanya itu bisa. Oh. Jadi begitu. Semuanya ada celahnya bagi golongan kamu. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah, tolong kotoran ya ada di jasad mediator teman saya ini dibersihkan di tempat ini total. Ya kamu ngomong saja kepada anak ini, jangan ngomong ke saya. Siapa itu? Golongan saya. Kenapa? Menyuruh saya. Menyuruh ngapain? Supaya itu dari air itu digunakan. Ya. Disemprotkan ke wajahmu. Ya jangan, suruh orang-orang yang ini mendengarkan kamu sama saya ngobrol. Oh begitu. Oh ya pemirsa, ini bisa memberikan pesan bahwa bukan saya, golongan saya itu, saya enggak sudi. Nah, saya kan nggak lihat golongan sayanya bahwa cara membersihkan negatifnya itu ya menggunakan air zam-zam, lalu nanti negatifnya dikeluarkan melalui ru'yah maupun mediumisasi maupun yang lainnya atau lewat kotoran, lewat buang air kecil dan lain sebagainya seperti itu. Berarti hari ini berguna begitu? Ya. Ya nggak apa-apa. Apakah marah tadi golongan saya kepada kamu? Tidak. Ya, tapi sudah dibawakan. Gak ada. Tidak berani kamu. Tidak berani saya. Saya juga melihat lah. Saya kan nggak lihat soalnya. Banyak sekali. Pasukan saya yang saya bawa juga sedikit. Dia langsung dihancurkan. Yang lebih baik saya cari aman saja. Iya. Terus ini pesan yang seharusnya manusia lakukan saat mendapat sebuah bisikan, baik itu bisikan baik maupun bisikan buruk, itu apa? Ya lebih amannya tidak usah dipercaya. Oh lebih amannya. Itu paling aman berarti. Paling intens. Baik itu bisikan baik maupun bisikan buruk. Oke, terima kasih banyak Mas Haji. Oke, sebelum kita berpisah, ini minumannya di bawah. Oh, jelas. Ini ada oleh sedikit tak tambahi. Apa? Stempel. Oh. Terang sekali nih. Tambah terang. Kamu nggak bisa membantu orang itu memberikan keilmuan apapun, hanya bisa mengambil jatah-jatahmu saja. Jangan seperti itu. Izinkan saya untuk membisikinya lagi. Janganlah. Kurang ini jatah saya ini. Kurang. Jadi nanti kamu bisa mengambil jatahmu yang lainnya. Itu stempel mengambil jatah yang lainnya. Kamu ini. Menyesal saya datang ke tempat ini. Kenapa? Kurang kita baik-baik kok. Saya itu gak melepaskan, gak mengapa-apaan, tapi hanya oleh-oleh bagi kamu kan. Bagi saya oleh-oleh tidak. Tapi ya bagi saya ini ya marah bahaya bagi saya. Nah, supaya nanti yang lainnya tidak terganggu juga lebih banyak kan gitu. Tidak apa-apa. Monggo silahkan kalau Anda kembali. Mohon maaf ya kalau saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Saya kalau kurang sopan juga mohon maaf. Ya, silahkan. Sopan sekali. Mohon maaf. Saya pamit. Ya. Selamat malam. Malam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Seperti tadi adanya dari dialog kami, dan ada pesan-pesannya yang jelas. Apapun bentuk bisikannya, kalau kita cari aman,
nggak apa-apa. Kalau memang kita masih tahap belajar ya lebih baik cari aman saja daripada nanti kedepannya akan semakin berbahaya bagi diri kita sendiri. Dan semoga bermanfaat bagi para pemirsa pada konten kali ini. Apabila tadi ada banyak kesalahan, kekurangan, tutur kata maupun yang lainnya, itu memang mutlak kesalahan kami yang di sini. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.